Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 515, Pergerakan di tengah malam. Hari sudah malam ketika Chu Chen meninggalkan villa Yanjiang. Dia tidak tahu bahwa menggunakan darah untuk menyentuh formasi di peta misterius Tianji akan mengungkap lokasi peta misterius di waktu berikutnya. Chu Chen secara alami mendapat banyak manfaat dari pertukaran dengan Huang Fu Yuanjing dan 3 ahli lukis lainnya. Setelah Gong Chang'an mengesampingkan prasangka buruknya terhadap Chu Chen, ia menjadi orang yang paling antusias berdiskusi tentang rahasia langit dan bumi dengan Chu Chen. Chu Chen juga menggunakan pisau buah di tangannya untuk mengupas buah untuk Gong Chang'an hampir sepanjang hari. Orang yang mengusir Chu Chen kembali adalah Xiao Feng, pemimpin grup penyerang 9. Sejak dia mengetahui identitas Chu Chen, Xiao Feng sangat bersemangat istana Tianwang. Xiao Feng bahkan lebih bersemangat ketika dia mengetahui bahwa grup penyerang 9 akan dikerahkan oleh Chu Chen di masa depan. Saudara Xiao, sudah berapa lama kamu menjadi tentara? Tanya Chu Chen ketika dia melihat suasana di dalam mobil agak terlalu sepi. Xiao Feng dengan cepat menjawab, "Saya bertugas di militer ketika saya berusia 18 tahun. Karena kinerja saya cukup bagus, saya tetap menjadi tentara. Kemudian, saya memasuki situasi operasi khusus melalui seleksi dan menjadi anggota tim penyerangan. Beberapa bertahun-tahun kemudian, saya menjadi petugas operasi khusus, pemimpin tim penyerangan ke-9. Belakangan, Chu Chen banyak bertanya kepada Xiao Feng tentang kehidupannya di ketentaraan. Xiao Feng bukanlah orang yang banyak bicara. Tetapi jika menyangkut karir militernya, Xiao Feng memiliki banyak kenangan yang tak terhapuskan. Kebanggaanmu. Kurang dari 1 jam, mobil sudah berhenti di depan rumah Song. Terima kasih atas kerja kerasmu, Saudara Xiao. Chu Chen turun dari mobil, tiba-tiba melambai untuk menghentikan Xiao Feng yang hendak pergi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun Villa Yanjiang adalah markas dari Villa Yanjiang, Biro Perang Khusus di Yangzheng, keamanan masih perlu diperhatikan. Optimislah terhadap Tianji Suanto dan segera hubungi saya jika ada situasi." Xiao Feng mengangguk dengan serius. Chu Chen kembali ke villa. Song Yan mengenakan piyama lembut. Rambutnya diikat, memperlihatkan leher giok putihnya. Piyama malam ini tampak agak sempit. Dia sedang duduk di sofa, membentuk lengkungan sempurna, melihat ke samping. Dengan mata menawan, dia tersenyum pada Chu Chen dan berkata, "Kamu kembali." Chu Chen berjalan mendekat dan mengambil Song Yan. Song Yan menangis pelan dan tanpa sadar memegang leher Chu Chen dengan tangannya. "Sudah larut malam, di luar sangat dingin. Kembalilah ke kamar dan aku akan meniupmu untuk menghangatkan dirimu." Chu Chen mendorong pintu hingga terbuka sambil memeluk Song Yan. Bang, pintunya tertutup. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam. "Mengapa ada nyamuk? Di mana? Duduklah dengan tenang dan aku akan mengusir nyamuknya." Bang bang bang, pertarungan ini berlangsung hingga tengah malam. Villa di sepanjang sungai, Gong Chang'an berguling-guling dan tidak bisa tidur, memikirkan apa yang terjadi di siang hari. Bagian paling misterius dari peta misterius surga sebenarnya adalah formasi yang aneh. Ini sepenuhnya menumbangkan kesadaran Gong Chang'an. Menghubungi darah akan memicu formasi. Jadi,
Mungkinkah terungkap ketika formasi diaktifkan bahwa itu adalah rahasia surga yang sebenarnya? Spekulasi ini masih melekat di benak Gong Changan. Beberapa menit kemudian, dia semakin terkejut, dan Gong Changan tidak punya waktu untuk mempelajari peta misterius surga. Saya tidak pernah berpikir bahwa keahlian saya dalam memperbaiki lukisan kuno suatu hari nanti akan kalah dengan seorang pemuda. Gong Changan menghela nafas. Dan dia sebenarnya sedikit tidak puas. Dia sekarang mengakui pentingnya Chu Chen dalam proses perbaikan peta misterius surga. Tetapi dia juga ingin mampu memperbaiki sendiri peta misterius surga dan misteri. Dengan cara ini Anda bisa memenangkan permainan. Gong Changan berbalik dan tiba-tiba duduk. Sebuah ide muncul di benaknya, dan ide itu berkembang pesat dan menjadi tidak terkendali. Ia ingin menjelajahi rahasia langit dan bumi sepanjang malam. Gong Changan turun dari tempat tidur dan berjalan ke bawah dengan lembut. Menyalakan lampu di aula lantai 1, peta misterius surga dan misteri tidak disingkirkan melainkan diletakkan di atas kuda-kuda. Ekspresi Gong Changan menunjukkan tekad. Dia melangkah maju, mengambil pisau buah yang diletakkan di atas meja, dan melangkah ke depan diagram misterius. Menarik napas dalam-dalam, Gong Changan tiba-tiba mengambil pisau buah dan menyapukannya ke jari-jarinya. Di B dan B pada malam hari, lampu tidak dimatikan. Zhao Fengyu duduk bersila di tempat tidur, memahami keajaiban surga, tetapi pikirannya masih gelisah. Peta misterius Tianji adalah harapan bagi sekte Tianji untuk bangkit kembali. Selama bertahun-tahun, masyarakat sekte Tianji telah mencari rahasia peta misterius, namun mereka belum mendapatkan banyak manfaat. Satu-satunya harapan sekte Tianji untuk mengalahkan sekte Jiuxuan terletak pada Tianji Xuantu. Namun peta rahasia itu hilang oleh beberapa generasi muda, dan putrinya Zhao Chunyan juga menderita di penjara. Zhao Fengyu menganalisis seluk-beluk masalah tersebut dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa semua ini berkat Chu Chen. Sekte Tianji dan Jiuxuanmen benar-benar berseteru selama beberapa generasi, dan murid-murid yang keluar dari Jiuxuanmen semuanya sangat penuh kebencian. Mata Zhao Fengyu bersinar dengan aura yang ganas. Nangong Yun, sekte Tianji tidak dapat mengalahkanmu untuk saat ini, tetapi masih mudah untuk membunuh murid-muridmu. Dia sedang menunggu kesempatan. Satu gerakan akan membunuh. Mata Zhao Fengyu tiba-tiba melihat ke arah dis Tianji yang diletakkan di atas meja, dan dia segera berdiri dan mengambil dis Tianji. Sensor lain muncul di dis Tianji. Seseorang menyentuh formasi Kimen pada diagram misterius Tianji. Zhao Fengyu tidak ragu-ragu dan mendorong keluar pintu dengan dis rahasia di tangan. Semuanya, ikuti saya. Pintu ke beberapa ruangan terbuka dengan cepat, dan Qiyulin serta murid lainnya bergegas keluar. Ada pergerakan di cakram Tianji. Zhao Fengyu melangkah keluar. Ada mobil yang diparkir di depan B dan B. Pemilik B dan B, Li Suebing, adalah murid sekuler dari sekte Tianji, dan mobil itu juga miliknya. Li Suebing segera menyalakan mobilnya, dan Zhao Fengyu, Qiyulin, dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Pergilah ke arah yang ditunjukkan oleh cakram Tianji. Zhao Fengyu berkata dengan suara yang dalam. Li Suebing mengangguk, segera memutar kemudi, menginjak pedal gas, dan mobil pun meluncur keluar. Namun,
Pada saat ini, penunjuk pada piringan surgawi berhenti bergerak lagi. Li Suebing tertegun dan melihat ke samping ke arah Zhao Fengyu, penjaga Zhao, ini. Ekspresi Zhao Fengyu menjadi gelap. Situasi ini sama seperti pada siang hari, hanya saja formasi pada diagram misterius rahasia surgawi disentuh sebentar. Pihak lain mungkin baru saja menjatuhkan setetes darah. Anda tidak bisa lebih murah hati. Bagaimana kalau terus bergerak maju? Qiulin menyarankan. Pihak lain sedang mempelajari peta misterius surga di tengah malam. Tidak ada alasan untuk hanya menjatuhkan setetes darah. Apa yang dikatakan kakak senior masuk akal. Zhao Fengyu mengangguk, melambaikan tangannya. Teruslah maju. 10 menit berlalu. Masih belum ada pergerakan pada dis Tianji. Wajah Qiulin menjadi sedikit tidak wajar. Jika ini terus berlanjut, jika dis komputer benar-benar berhenti bergerak, pergerakannya akan sia-sia. Beberapa murid memandang Zhao Fengyu. Ekspresi Zhao Fengyu sama suramnya. Setelah beberapa saat, suaranya menjadi dingin, kembali. Mobil itu berbalik, villa di sepanjang sungai. Kepala istana duduk di sofa, memasukkan jari ke dalam mulutnya, memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah formasi Kimen diaktifkan, peta misterius surga memang berbeda dari biasanya. Orang tua, butuh waktu lama sampai setetes darah menetes. Gongcangan menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri, lalu berdiri, mengambil pisau buah, dan berjalan menuju peta surga yang misterius. Bab 516, klik 2 kali lagi. Gongcangan bertekad untuk memahami peta misterius rahasia surga sebelum Chu Chen. Dia berjalan ke peta misterius rahasia surga dengan pisau buah, mengulurkan jari lainnya, dan dengan ringan menggaruknya. Di jalanan malam yang gelap, sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Penjaga Zhao, ada gerakan di dis rahasia surgawi lagi, seru Li Suebing. Qiulin tiba-tiba menjadi energik. Sudah kubilang, pihak lain pasti akan menyentuh formasi pada diagram misterius rahasia surgawi. Segera berbalik, Zhao Fengyu memerintahkan dengan tegas. 5 menit kemudian, kecepatan mobil berangsur-angsur melambat. Mulut Li Suebing bergerak-gerak tajam, tidak ada gerakan lagi. Ekspresi Zhao Fengyu begitu suram hingga sepertinya tertutup lapisan es. Siapa yang menyentuh formasi di peta misterius rahasia surga? Karena kita tahu bahwa peta misterius rahasia surga akan berbeda setelah pendarahan. Mengapa kita tidak menyiapkan lebih banyak darah? Ini adalah bagaimana kalau bermain dengannya. Ada keheningan di dalam mobil. Tunggu, Zhao Fengyu berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, 10 menit berlalu, di villa tepi sungai, Gongcangan meletakkan pisau buah di tangannya dan menggantinya dengan pena. 10 menit berlalu, wajah Zhao Fengyu menjadi gelap. Dia merasa seperti sedang dipermainkan. Kita sedang diikuti, kan? Qiulin mau tidak mau bertanya. Namun, setelah mengamati sekeliling, bahkan Zhao Fengyu tidak menyadari ada orang yang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, Li Suebing berbalik dan kembali. Malam itu, mobil itu terus berulang. Berangkat. Berbalik. Ayo pergi lagi. Berbalik lagi. Lambat laun, hari mulai siang. Untuk terakhir kalinya, Li Suebing memarkir mobilnya di pinggir jalan selama setengah jam.
namun tetap tidak ada pergerakan di piringan angkasa. Penjaga Zhao, Li Suebing berhati-hati, merasa tenggorokannya sedikit serak. Tunggu, Zhao Fengyu mengertakkan giginya, dan suara dinginnya sepertinya keluar dari sela-sela giginya, sangat dingin dan tegas. Villa di sepanjang sungai, Huangfu Yuanjing dan Murong Zhu bangun pagi-pagi, keluar villa untuk berjalan-jalan seperti biasa, lalu kembali ke aula. Aneh, kenapa Lao Gong belum bangun hari ini? Mungkin karena aku terlalu lelah kemarin, jawab Huangfu Yuanjing. Sambil minum teh pagi, Murong Zhu berkata sambil makan kue kacang merah, Guru Yuanjing, saya punya saran. Katamu, Murong Zhu merenung sejenak dan kemudian berkata, karena bagian paling misterius dari peta misterius surga adalah formasi kimennya, maka ketika kita mempelajari peta misterius surga, yang terbaik adalah menyimpannya dalam keadaan di mana formasi tersebut berada. Tersentuh, Anda dapat pergi ke rumah sakit untuk membeli beberapa kantong darah dan menggunakannya untuk mengaktifkan formasi pada diagram misterius surga. Huangfu Yuanjing berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin, Chu Chen belum datang, jadi biarkan dia menangani masalah ini. Situasi pertempuran khusus memiliki banyak energi. Seharusnya mudah untuk mendapatkan kantong darah. Keluarga Song, sarang villa, saat Song Yan sedang menggosok gigi dan mencuci di kamar mandi, Chu Chen juga bangkit dan berjalan masuk. Melihat Chu Chen yang bertelanjang dada, pemandangan menawan dari tadi malam tanpa sadar muncul di benak Song Yan berbalik ke samping. Chu Chen langsung memeluk Song Yan dari belakang. Melihat Song Yan dengan wajah memerah di cermin, Chu Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit di dalam hatinya. Sayang, kenapa ada nyamuk di kamar mandi? Ah, di mana nyamuknya? Ada gangster sepertimu? Pada siang hari, Song Yan dan Chu Chen pergi bersama. Karena lokasi yang berbeda, saudara iparnya Song Qiu sekali lagi bertindak sebagai alat. Setelah mengirim Song Yan ke gedung Jintan, dia langsung pergi ke rumah sakit Canceng dan menyuruhnya masuk terlebih dahulu tentang pengambilan kantong darah. Jiang Yingtao berkata bahwa Jiang Yingtao sudah mengurusnya. Ketika mobil Chu Chen tiba di depan pintu rumah sakit, direktur rumah sakit sudah menunggu di depan pintu. Ambil kantong darahnya dan langsung menuju ke villa di sepanjang sungai. Saat kami sampai di villa tepi sungai, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Orang tua, Tuan Murong, Chu Chen masuk, dengan Song Qiu di belakangnya membawa kantong darah. Kedua guru itu sedang mempelajari peta misterius surga. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melirik, sedikit penasaran, mengapa kamu tidak melihat Guru Gong? Aneh rasanya mengatakan bahwa selama bertahun-tahun saya bekerja dengan Lao Gong, saya belum pernah melihatnya bangun selarut ini. Murong Zhu tampak bingung, dia baru saja naik ke atas untuk menelepon Gong Chang'an, dan Gong Chang'an mulai bangun dan membersihkan. Beberapa orang duduk dan minum teh sambil menunggu. Di pinggir jalan tertentu, ada sebuah mobil yang diparkir. Suasana di dalam mobil sunyi, tidak ada yang berbicara. Kali ini, pelindung Zhao tampaknya bertekad untuk menunggu, namun beberapa jam telah berlalu. Dari fajar hingga pukul 1 siang, Li Suebing melihat sekilas ke Dis Tianji, dan tidak ada gerakan di Dis Tianji. Li Suebing merasa tubuhnya sudah agak kaku, dan dia tidak berani bergerak meskipun dia sedang duduk di sana.
Qiulin menebak di benaknya bahwa orang yang mengganggu mereka sepanjang malam seharusnya sudah tidur. Beberapa murid memandang Zhao Fengyu dengan hati-hati. Wajah Zhao Fengyu menjadi hitam seolah-olah terbakar matahari bulan Juni, dan dia tiba-tiba meninju mobil itu, menyebabkan mobil itu bergetar. Kembali, Zhao Fengyu mengertakkan gigi. Jika seseorang yang memegang peta rahasia muncul di hadapannya sekarang, dia pasti ingin mencabik-cabiknya. Gongchangan mandi dan turun ke bawah. Ketika dia melihat ke arah Chu Chen, Gongchangan mengecilkan tangannya secara tidak wajar. Lao Gong, kamu akhirnya turun. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Murongzu menunjuk ke sana dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kantong darah yang dibawa Chu Chen dari rumah sakit. Volume darah ini cukup untuk Tianji Suantu. Saya telah mempertahankan keadaan menyentuh formasi selama beberapa hari. Saya pikir ini akan lebih kondusif untuk studi kita tentang rahasia surga. Gongchangan melihat tumpukan kantong darah. Ekspresinya terdiam, dan tanpa sadar tangannya diletakkan di belakangnya. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan Gongchangan menunjukkan senyuman canggung namun sopan. Ini memang ide yang bagus. Murongzu mengacungkan jempol. Lao Gong sangat tenang. Semuanya ada di sini. Mari kita sentuh formasi Kimen di peta misterius surga, kata Huang Fu Yuanjing. Chu Chen mengambil kantong darah, berjalan di depan peta misterius rahasia surgawi, dan memercikkan darah ke peta misterius rahasia surgawi. Song Qiu juga tanpa sadar mengambil beberapa langkah mendekat. Setelah beberapa saat, pupil matanya menyusut tajam dan dia berseru, lukisan yang aneh sekali. Formasi Kimen menggunakan darah sebagai panduan dan aktif secara instan. Gongchangan melihat pemandangan ini dan menyembunyikan tangan dan jarinya lebih dalam. Di jalan yang sibuk, sebuah mobil tiba-tiba mengerem hingga hampir menimbulkan tabrakan dari belakang. Penjaga Zhao, ini, Li Suebing memandang Zhao Fengyu, cakram surgawi. Bersambung.